Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak Freddy. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang mata kuliah permodelan dengan materi model CLD dan SFD toko sepatu Flavio Boston. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dari saya dan teman-teman saya dulu. Perkenalkan, nama saya Algifaria Visagusta. Lalu di atas teman saya ada Julius James Bernhard. Lalu ada Ahmad Zikri Darmadi. Lalu ada Jihan Wilmar Trisnadi. Lalu latar belakang dibacakan oleh Ahmad Zikri Darmadi. Silakan. Baik, latar belakang untuk poin pertama dalam industri manufaktur, produktivitas dan kualitas merupakan dua faktor kunci keberhasilan. Poin kedua, permasalahan seperti keterlambatan pasangan bahan, tingginya tingkat produk cacat, dan ketidakseimbangan kapasitas produksi dapat menurunkan kepuasan pelanggan. Dan ketiga, untuk memahami dinamika sistem produksi secara menyeluruh, dibutuhkan pendekatan berbasis sistem dinamik. Yang keempat, model ini dirancang untuk memetakan dan menganalisis keterkaitan antar variabel-variabel penting seperti permintaan, produksi, inspeksi, rework, dan tenaga kerja. Untuk rumus sama-sama, yang pertama bagaimana hubungan antara tingkat keandalan mesin, jumlah tenaga kerja, dan aktivitas quality control terhadap jumlah produk cacat dan dalam sistem produksi. Yang kedua, bagaimana aliran material dari proses pemesanan hingga menjadi persediaan produk jadi dapat dimodelkan secara dinamis dalam bentuk stock and flow diagram. Yang ketiga, apa dampak perubahan kapasitas penyimpanan dan kecepatan produksi terhadap ketersediaan inventory dan kelancaran distribusi. Yang keempat, strategi apa yang dapat diterapkan berdasarkan hasil simulasi untuk meminimalkan penumpukan stok dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Next. Tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis elemen-elemen utama keterkaitan antar variabel membentuk dinamika sistem produksi melalui pendekatan CLD. Perancang SFD sebagai representasi visual terhadap aliran material dan informasi dalam proses manufaktur mulai dari produksi hingga distribusi. Yang ketiga, melakukan simulasi skenario terhadap perubahan kapasitas penyimpanan, laju produksi guna menilai pengaruhnya terhadap kinerja sistem secara keseluruhan. Yang keempat, menyusun rekomendasi operasional berdasarkan hasil simulasi yang bertujuan untuk mengurangi akumulasi persediaan dan meningkatkan efektivitas jalannya proses produksi dan distribusi. Next. Yang keempat, batasan praktikum. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2025 sampai bulan Juni 2025. Penelitian ini difokuskan pada proses produksi toko sepatu Valvio Boston. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan sistem dinamik melalui pemodelan CLD tanpa simulasi kuantitatif. Ini adalah untuk profil Flavio Boston ya, nama perusahaannya toko sepatu Flavio Boston. Alamatnya di Jalan Kenangan nomor 45, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Diri pada tahun 1987. Untuk pemiliknya yaitu Flavio Dwi Hartono. Produknya sepatu formal, sepatu kasual, sepatu kulit, sepatu wanita, dan lain-lain. Next. Oke, lalu masuk kepada analisis CLD, CLD di pada Fansim. Yang pertama, jadi yang kita tahu di sini Flavio Boston merupakan produksi sepatu dari sepatu Dokmar, sepatu kasual dan lain-lain yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Lalu di sini masuk di pertama di production rate. Jadi Flavio Boston ini memiliki production rate, di mana production rate ini mempengaruhi dari good inventory. Jika production rate-nya bagus, maka semakin banyak good inventory di dalamnya. Lalu lanjut kepada good inventory. Jika good inventory-nya bagus atau naik, maka permintaan pun akan menambah, di mana demand ini akan mempengaruhi daripada Flavio Boston ini memesan bahan bakunya atau memesan materialnya makin banyak. Lalu, pemesanan material ini juga nantinya akan menjadikan jumlah materialnya makin bertambah. Nah, dari jumlah material ini lalu masuk kepada production rate, di mana di sini ditandai oleh reinforcing, karena semua proses ini plus atau menambah. Lalu masuk kepada
Yang bagian kedua, reinforcing kedua ini production rate. Lalu production rate ini mempengaruhi keandalan mesin. Dan sebaliknya keandalan mesin juga mempengaruhi production rate. Dan ini dibuat reinforcing kedua. Lalu masuk kepada yang ketiga, dari production rate ke keandalan mesin. Dari keandalan mesin ini, mesin jika semakin lama dipakai, maka ketahanan atau fungsi mesin ini akan menurun. Dan ini berpengaruh kepada jumlah defect. Jumlah defectnya ini akan semakin banyak. Di sini ditandai oleh minus. Jumlah defect ini lalu mempengaruhi kepada defect rate. Jika jumlah defectnya makin banyak, maka defect rate akan naik angkanya. Lalu masuk kepada inspection level. Dari defect rate ke inspection level ini, jika inspection level, jika defect bertambah, maka inspection level akan diperketat atau ditambah lagi. Dan di sini ditandai oleh minus. Lalu dari inspection level ini masuk kepada ke quality control. Karena jika inspection levelnya sudah diperketat, maka quality control akan akan makin baik. Masuk kepada quality control. Jika quality control ini sudah bagus, tenaga kerjanya akan dikurangi. Jadi ini teori dari inspection level. Dan di sini ditandai oleh balancing karena di sini semua prosesnya minus atau semakin apa ya berkurang gitu. Lalu masuk kepada tenaga kerja. Jadi tenaga kerja ini jika tenaga kerjanya sudah diperkecil atau diperketat, maka maintenance mesin perlu, maka ditandai oleh tanda plus. Lalu, maintenance mesin ini mempengaruhi juga kepada keandalan mesin. Nah, ini bersambung lagi ke jumlah defect. Jika jumlah defectnya makin banyak, maka defect rate makin banyak juga. Lalu masuk kepada ke good inventory. Nah, jika defect rate-nya makin kecil, maka di inventory akan banyak produk yang good. Oke, mungkin sekian dari CLD, dilanjutkan oleh SFD, dilanjutkan oleh teman saya Jihan Wilmar dan Julius James. Dipersilahkan. Oke, baik. Oke, Di sini saya akan menjelaskan SFD pada toko sepatu Flavio Boston. Oke, yang pertama di sini production rate itu pengaruhnya itu ada beberapa. Yang pertama itu ada dari jumlah materialnya, supplier delay-nya, kemudian ada maintenance mesin, ke kapasitas mesin, dan juga tenaga kerja. Eh, di sini eh, terdapat inventory yang dimana inventory ini dipengaruhi oleh reward, demand, dan juga dari demand itu oleh kepuasan pelanggan. Oke, kemudian mungkin akan ditambahkan oleh teman saya Wilmar. oke. Saya di sini sedikit menambahkan bagaimana penjelasan dari SFD kita dalam UMKM dari Flavio Boston ini. Oke, eh, setelah tadi penjelasan yang dari production rate itu akan terus looping ke bagian inventory dan menyebabkan adanya defect rate pada saat proses pemilihan barang. Nah, jadi kasus kita di sini eh, adanya defect rate karena eh, barang atau sepatu tersebut itu terjadi adanya defect dari beberapa kasus, yaitu yang kita ambil adalah pada penjahitan, proses penjahitan. Eh, Setelah itu kami menganalisis kasus tersebut menjadi defect rate Oke, saja karena kita mengambil dari perhitungan persenannya. Oke.
dari defect rate tersebut, eh, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, kami mengadakan adanya reward yang digunakan untuk, eh, jika kepuasan pelanggan naik, akan meningkatkan demand juga dan memasukkan ke dalam inventory yang semakin meningkat. Oke, karena tadi inspection level dapat diperketat, maka defect rate di sini akan naik ya, akan naik. Lalu quality control, kami di sini memakai jumlah unit, karena pada saat proses QC itu dia mengambil eh, apa, pengecekan quality control dengan beberapa unit. Nah, itu beberapa unit tersebut, inspection level itu mengambil dengan unitnya itu lot, yaitu 8 lot. Kita mau mengambil 8 lot. Oke, untuk lanjut ke pembahasan reward, kita itu eh, bagaimana cara mengambil definisi dari reward tersebut, yaitu dengan cara pengambilan barang material lagi dari safety stock, yaitu sebagai pengadaan bahan atau material untuk reward. Dan jika reward tersebut ada, maka kepuasan pelanggan akan naik dan berakibat ke demand lalu ke inventory sebagai peningkatan dari bahan penjualan tersebut. Oke, untuk penjelasan kurun pertama, kami mendapatkan kasus tersebut di defect rate yaitu sekitar 7,46%. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut dari defect rate akan dilanjutkan oleh teman saya, Julius. Oke, di sini saya akan menjelaskan defect rate yang berada pada toko sesuatu Flavio Boston. Boleh di running, Jian? Oke. Di sini terdapat eh, hasilnya itu 7,46. Oke. Di sini ada perhitung apa? eh Current-nya itu defect rate-nya yang dimana hasilnya itu terdapat 7,46 dan kemudian oke 7,46 eh, boleh dilanjutkan Wilmar? Oke, untuk yang dilanjutkan dari teman saya itu, eh, maksudnya adalah penjelasan bagaimana adanya defect rate yaitu sekitar 7,46%. Nah, itu diambil dari data awal semenjak kita mendatakan UMKM tersebut dan menganalisis bagaimana defect itu terjadi, lalu didapatkan sekitar 7,46% tersebut. Itu eh, dari kasus kami dari keluaran satu ini. Lalu lanjut ke bagian apa, skenario 2. Kami di sini SFD sudah digabungkan dengan skenario 2. Buktinya ada dari grafik tersebut yang ada di bagian defect rate. Nah, kami di sini mengambil total, jika improvement itu terjadi, maka kami dapat mengurangkan itu sekitar 1% sampai mengurang sampai 1%. Karena kami mengadakan adanya improvement yaitu berbentuk eh, apa, operation check sheet atau defect check sheet dan beberapa penambahan alat bantu yaitu pada di bagian pekerjaan menjahitnya, yaitu
dengan cara menambahkan alat bantu. Oke, untuk penjelasan dari adanya Oke, di penjelasan yang run simulate ini, bagaimana kita eh, menalarkan berbagai yang ada di variabel yang ada di SFD ini, yaitu pada saat kita memainkan inspection level menjadi sekitar 12,5 lot atau berapa sekian dari dependent tersebut, maka dia akan eh, mengakibatkan adanya turunan atau kenaikan dari inventory tersebut karena inspection level makin ketat. Ini berketat. Oke. Lalu bagaimana safety stock jika ditambahkan atau dikurangkan, maka dia akan berakibat ke bagian material untuk reward. Karena safety stock ini sangat bergantung pada material untuk reward. Jadi jika tidak ada safety stock, maka material untuk reward itu tidak ada jalan untuk ke rewardnya tersebut. Oke, lanjut ke bagian supplier delay. Dia aslinya akan berakibat kepada production rate. Di sini hanya berjalan ke bagian jumlah material saja dan ke bagian inventory. Jika supplier delay-nya sampai sekitar 12 atau 15 hari, dia itu akan berakibat ke jumlah material yang makin meningkat. Jika supplier delay-nya sa- eh, pengiriman yang sangat cepat, maka production rate akan naik dan inventory akan naik. Lalu pengadaan penjadwalan maintenance mesin kami mengambil yaitu 2 kali per minggu. 2 kali per minggu jika pengadaan maintenance mesin sekitar 10 sampai 10 10 kali per minggu, maka dari yang kurang tersebut akan meningkatkan kapasitas mesin untuk bekerja secara optimal. Jika maintenance tersebut minus, maka bagian kurang tersebut dia akan eh, mengurangi kapasitas kinerja mesin tersebut. Oke, untuk penjelasan SFD, saya hanya bisa menunjukkan bagaimana jalannya proses tersebut dan pengadaan grafikal yang ada pada SFD yang kita buat ini. Kita mengajukan pengadaan sekitar segini pada bagian inventory. Inventory akan naik pada bagian kurang jika defect rate eh, berkurang, maka eh, pada saat inventory yang masuk itu akan stabil dan begitu akan eh, meneruskan ke bagian yang lainnya karena kita hanya memfokuskan pada defect rate itu dengan hasil yang segini. Oke, itu dari penjelasan dari kelompok kami untuk presentasi dari SFD ini atau fanzine yang saya maksud. Bila ada kekurangan dari kami, mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu wabarakatuh. Berarti nanti ada yang di-cut dikit lah. Emang kenapa? Nggak apa-apa sih udah. Human error, human